Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dari kelas pengukuran dasar RKA 2, dan pada hari ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai eksperimen dasar pengukuran menggunakan osiloskop. Mari kita mulai. Oh ya, perkenalkan tim saya, ada Nuris Ariza Wibran, Rasyid Aryawan, dan untuk kali ini ada Evan Caesar Mulyana dari kelompok lain. Kenapa dia di sini? Karena saat itu osiloskop atau enggak power generatornya tidak cukup, jadi dia harus join dengan kelompok kita. Oke, kita lanjut saja. Nah, kita pertama akan masuk ke dasar teori. Nah, kita akan mengetahui apa itu pembangkit sinyal. Pembangkit sinyal atau signal generator merupakan piranti yang menghasilkan amplitudo dan frekuensi tertentu. Jenis pembangkit dapat berupa analog maupun digital. Fungsi pembangkit sinyal adalah membangkit gelombang alternating current atau AC yang beragam bentuk dan tidak terbatas sinusoid. Jumlah sinyal yang dikeluarkan oleh pembangkit tergantung dengan jumlah kanal yang tersedia pada pembangkit tersebut. Untuk eksperimen kali ini kita akan menggunakan yang digital. Bisa dilihat di sini, nomor 1 kita ada power key, yaitu untuk menyalakan atau mematikan alat. Lalu nomor 2 kita ada align key, untuk melakukan operasi pengaturan fase. Fase. Yep, sudah. Maaf. Lalu ketiga ada channel 1 output connector, bisa dilihat di sini untuk connect channel 1. Lalu keempat ada channel control area untuk mengaktifkan untuk channel 1 konektor biasa untuk mengumumkan, ya benar. Untuk yang keempat channel control area mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran dari pembangkit sinyal, bisa dilihat ini dia. Lalu 5 ada channel 2 output konektor biasa untuk mengumumkan kanal atau channel 2 dengan probe, bisa lihat di sini. Nomor 6 ada counter measurement signal input connector, konektor biasa untuk menerima sinyal yang diukur oleh counter, bisa dilihat di sini nomor 6. Lalu nomor 7 ada frequency counter untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penghitung frekuensi. Ini dia. Lalu ada arrow key, memindahkan cursor untuk memilih digit yang ingin diubah, bisa dilihat di sini. Lalu ada knob yang digunakan untuk memindahkan kursor dengan pengaturan tertentu. Sebentar saya. Oke. Lalu 10 ini knobnya. Lalu ada menu key, masuk ke antarmuka pemilihan bentuk gelombang. Ini dia menu. Lalu ada home key di nomor 11, masuk ke antarmuka untuk instrumentasi. Bisa lihat ini home key. Lalu 12 ada function key, di atas kumpulan tombol dengan fungsi-fungsi yang berbeda, bisa lihat ini ada banyak tombol. Nomor 12. Lalu nomor 13 ada LCD, panel terbuka pengaturan pembangkit sinyal. Ini dia LCD-nya. Oke, kita lanjut. Tegangan puncak ke puncak, VPP itu ya, tegangan puncak ke puncak itu disebut VPP, yaitu voltage peak to peak. Pada gambar 1,2 bisa dilihat di sini, dapat dilihat bahwa amplitudo tegangan Vamp adalah nilai amplitudo dari 0 sampai puncak gelombang, sedangkan VRMS adalah akad dari Vamp, yaitu 0,107 Vamp. Bisa dilihat di sini. Jadi FPP itu 2 kalinya Vamp ini. Vamp itu gelombang ini, jadi ini 1,2, ini peak to peaknya berarti itu adalah FPP, dan VRMS area itu adalah 1/akad 2 dari Vamp. Jadi 0,707 Vamp. Lalu kita lanjut ke osiloskop. Apa itu osiloskop? Sebentar saya cek apakah masih recording. Oke, masih recording. Osiloskop merupakan alat yang dapat mengukur besaran listrik. Osiloskop adalah alat yang dapat mengukur 2 kali. Berarti dia harus dihapus. Osiloskop juga dapat memetakan sinyal listrik. Alat ukur ini juga dapat mengetahui besaran pada sinyal listrik seperti tegangan, frekuensi, periode, dan bentuk sinyal dari objek yang diukur. Tidak hanya itu, osiloskop juga dapat menunjukkan hubungan tegangan terhadap waktu. Terdapat 2 tipe osiloskop, yaitu adalah analog dan digital. Seperti biasa, kita saat praktikum menggunakan yang digital. Osiloskop analog menggunakan tabung sinar katoda yang bekerja sesuai prinsip listrik analog. Osiloskop digital mengkonversi sinyal analog ke domain digital menggunakan ADC, selanjutnya ditampilkan pada LCD. Ya, kita lihat berbagai komponen yang ada di osiloskop, yaitu 1 ada measurement menu of keys, bisa lihat di sini. Mana nomor 1? Ini dia, tombol-tombol digital.
Lalu 2 ada LCD, as usual layarnya ini LCD. Nomor 3 ada function menu keys, soft keys. Mana? Nomor 3. Ini dia function menu soft keys, bisa lihat di sini. Lalu Oke, saya kira ada yang salah. Lalu kedua ada multifunction knob, nomor 4. Bisa dilihat sini, ini ada putarannya sedikit, itu knobnya. Lalu di 5 ada command operation keys, bisa dilihat di sini, ini dia command operation keys. Lalu clear, 6 clear, lalu ada 7 itu tadi sempat saya lihat ada auto, siap. 8 ada run atau stop. Nomor 9 ada single, dan 10 ada help atau print. Nah, lalu 11 ada power key, mana nomor 11? Nah, nih power key-nya. Lalu 12 ada USB host interface. Bisa dari sini. Lalu di 13 ada digital channel input interface. Yap, ini. Iya deh. Lalu 4 ada analog channel input interface. Ini dia. Lalu 15 ada logic analyzer control key. Nah, ini dia. Lalu 14 ada 16 ada signal source. Yap. Itu. Lalu 17 vertical control, 18 horizontal control, 19 recall control. Yap, ini dan 17 mana tadi? Ini. Banyak nggak salah ya. Lalu nomor 20 ada probe compensation signal output terminal atau ground terminal, bisa dilihat. Yep, ini dia. Oke, kita lanjut. Ini ada perbedaannya. Ini ada sebuah rangkaian dasar sumber tegangan dengan beban dan tidak beban. Bisa lihat ini ada yang tidak beban dan ini dengan beban. Bisa lihat ini rumusnya VOC sama dengan Vsos, tapi kalau misalnya ada bebannya Vout itu sama dengan Vsos dikali RL RI plus RL. Nah, tujuan apa sih melaksanakan praktikum ini? Tujuannya adalah 1. Mampu untuk melakukan pengukuran dasar besaran listrik menggunakan osiloskop. Nomor 2. Mampu memahami hubungan antara Vout dengan frekuensi. 3. Mampu memahami hubungan antara VRMS dengan tegangan pada multimeter. Lalu kita lanjut ke prosedur percobaan. Saya cek lagi apakah masih recording. Oke, masih recording. Dikarenakan berhubungan dengan listrik, ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan supaya eksperimen dasar pengukuran menggunakan osiloskop supaya pengukuran eksperimen dasar menggunakan osiloskop ini nggak usah berjalan dengan lancar. Antara lain 1. Saat mempersiapkan osiloskop, kita harus atur posisi osiloskop dengan menggunakan kaki penyongkong. Nah, di osiloskop kan ini ada kayak di osiloskop, nah di belakangnya itu jadi ada kakinya, nah itu bisa diatur. Lalu ada hubungkan kabel power ke power socket, lalu sambungkan ke sumber tegangan. 3. Sambungkan probe ke konektor channel 1, tekan tombol power pada panel depan osiloskop. Mohon maaf, izin. Lalu 4 ada tekan storage ke default untuk mengembalikan osiloskop ke konfigurasi awal. 5. Sambungkan klip capit dari probe ke ground terminal. 6. Gunakan probe untuk menghubungkan terminal input channel 1 osiloskop ke compensation signal output terminal dari probe. Lalu 7. Tekan auto dan amati gelombang yang muncul pada panel display. Jika normal akan tampak berbagai gelombang persegi. Lalu 8. Gunakan cara yang sama untuk menguji seluruh kanal. Jika gelombang tidak berbentuk persegi, maka perlu dikompensasi probe. Mengkompensasi probe. Gunakan driver non-besi untuk mengatur lubang pengaturan kompensasi frekuensi terendah pada probe hingga muncul gelombang pada display yang terkompensasi sempurna. Nah, untuk mengukur tegangan AC, gunakan pembangkit sinyal multimeter, osiloskop, serta probe. Sambungkan probe pada konektor channel 1 pembangkit sinyal. Nomor 3. Sambungkan kabel power pada sumber tegangan dan klik tombol power pembangkit sinyal untuk mengaktifasikannya. Nomor 4. Tekan kanal keluaran dengan menekan tombol output 1 atau tekan sign high Z pada layar LCD untuk memilih channel 1. Pilih gelombang sinus dengan menekan tombol menu, kemudian pilihan gelombang akan muncul di layar. Tekan continuous dan kemudian pilih icon sign.
Atur parameter gelombang dengan kriteria frekuensi sesuai pada kabel hasil eksperimen, serta mengatur amplitudo pada 5 volt peak to peak, offset pada 0 VDC, dan fase pada 90 derajat. Aktifkan kanal keluaran dengan menekan tombol output hingga lampu latar belakang menyala, atau bisa juga dengan menekan sign HZ sampai berwarna kuning. Boleh. Sebentar. Oke, kita lanjut, ada sedikit technical inconvenience. Lanjut aja. Pada fase 9, aktifkan kanal keluar, lalu kita sampai mana itu. Nomor 7, aktifkan channel keluaran dengan menekan tombol output 1 sehingga lampu latar belakang menyala, atau bisa juga dengan menekan sign HZ sampai berwarna kuning. Lalu 8, bentuklah sebuah rangkaian resistor sehingga terbentuk rangkaian seri seperti gambar 1,4. Nih, seperti ini. Sambungkan probe osiloskop pada channel 1 dengan pembangkit sinyal supaya probe positif tersambung dengan sumber tegangan dan probe negatif tersambung dengan ground. Sambungkan probe osiloskop ke channel 2 pada titik Vout sehingga probe positif terletak pada RI dan RL, serta probe negatif tersambung ke ground atau negatif dari sumber. Atur knob vertikal dan horizontal pada osiloskop hingga muncul gelombang, lalu simpan gambar yang ditampilkan, catat nilai frekuensi tegangan FPP dan fase sinyal ukur, juga VMS dan frekuensi yang dihasilkan menggunakan multimeter. Lalu bandingkan kedua data hasil pengukuran, lalu catat nilai hasil pengukuran dan ubahlah hasil frekuensi sesuai hasil eksperimen. Setelah saya cek apa masih recording. Oke, masih recording. Baik, kita lanjut untuk data hasil percobaan, bisa dilihat di sini. Ya, kita ada frekuensi dari 10 Hz sampai 90.000 Hz dengan FPP yang V-in yang sama, V-input yang sama yaitu 5 volt dan fase 90 derajat semua. Fase untuk pembangkit sumber inputnya di pembangkit sinyal atau sinyal generator, lalu ada outputnya dari osiloskop. Bisa lihat FPP-nya peak to peak-nya sama 2,56, lalu VRMS 0,821 sampai 0,54 pada 90.000 Hz. Lalu ada fasenya masih sama 90 derajat. Nah, lihat di VRMS untuk multimeter. Bisa dilihat di awal-awalnya dari 10 sampai 960 itu masih konstan, masih relatif sama dengan osiloskop. Tapi di 200 itu mulai berkurang dan berkurang terus sampai 0,009, dan itu kenapa ya? Mari kita lihat. Nah, setelah mendapatkan hasil dari eksperimen mengenai dasar pengukuran menggunakan osiloskop dengan hasil VRMS dari osiloskop dan multimeter, maka dapat dibuat grafik hubungan antara Vout terhadap frekuensi untuk masing-masing pengukuran. Bisa dilihat di sini, ini untuk frekuensi osiloskop, jadi semuanya masih tetap konstan. Nah, jika kita lihat di grafik Vout multimeter, bisa lihat ini menurun terus. Mengapa ya? Nah, setelah kedua grafik terbuat, dapat dibandingkan perbedaan dari kedua hasil tersebut. Seharusnya kedua alat mempresentasikan nilai yang identik karena mengukur titik yang sama dalam rangkaian. Namun, pengamatan data menunjukkan perbedaan perilaku yang signifikan. Pada rentang 10 Hz sampai 960 Hz, nilai VRMS dari osiloskop dan multimeter menunjukkan angka yang relatif konsisten dan saling mendekati, yakni berada di 0,821 volt hingga 0,8894 volt. Tetapi pada rentang 2000 Hz sampai 1000 Hz, penurunan nilai mulai terlihat pada frekuensi ini. Nilai VRMS pada osiloskop tetap stabil, yakni kisaran 0,8 volt. Jadi saat masih awal di osiloskop dari rentang 200 Hz sampai 90.000 Hz masih sama, masih di kisaran 0,8. Bisa dilihat masih di sini masih 0,8 sekian. Tapi pada multimeter terus menurun dari 0,822 volt hingga frekuensi 200 Hz hingga turun secara drastis signifikan menjadi 0,0009 volt. Frekuensi 90.000 kHz. Nah, mengapa? Penurunan tajam dapat pada grafik hubungan antara Vout multimeter terhadap frekuensi menunjukkan bahwa multimeter yang digunakan memiliki keterbatasan dalam merespons sinyal AC pada frekuensi tinggi. Dikarenakan
multimeter yang digunakan adalah Sanwa CD800A, di mana bandwidth-nya bisa dilihat sini, multimeter hanya akurat pada jala ini, jala listrik 40 sampai 400 Hz. Jadi saat frekuensi melewati 400 Hz, sirkuit penyearah internal pada Sanwa CD800A tidak lagi mampu merespon perubahan polaritas sinyal dengan cukup cepat. Akibatnya tegangan yang terbaca mulai turun drastis dan akan kehilangan akurasi saat frekuensi meningkat melampaui batas bandwidth-nya. Sebaliknya, grafik hubungan antara Vout osiloskop terhadap frekuensi menunjukkan garis yang lebih mendatar dengan penurunan yang sangat minim. Hal ini dikarenakan osiloskop Rigol DS1110-2E memiliki bandwidth sebesar 100 MHz. Artinya alat ini mampu menangkap sinyal AC dengan akurasi tinggi hingga 100 juta Hz. Karena eksperimen hanya sampai 9000 Hz, frekuensi tersebut masih sangat kecil dibanding batas kemampuan osiloskop ini. Itulah sebabnya nilai VRMS pada osiloskop tetap stabil pada angka 0,8 sekian volt, sehingga mampu menangkap dan menghitung nilai VRMS sinyal sinus secara akurat bahkan pada frekuensi tinggi. Lalu apa kesimpulan dari semua ini? Dalam kesimpulan ini, pertama, praktikan telah berhasil melakukan pengukuran dasar besaran menggunakan osiloskop Rigol DS1110-2E. Dengan hal ini membuktikan dengan keberhasilan dalam mengkalibrasi probe dengan kompensasi frekuensi rendah, mengatur parameter gelombang sinus, amplitudo FPP, fase 90 derajat, serta mengukur FPP, VRMS, dan frekuensi pada berbagai rentang frekuensi. Berdasarkan hasil eksperimen, ditemukan bahwa hubungan antara Vout dan frekuensi dipengaruhi oleh karakteristik alat ukur yang digunakan. Pada osiloskop, nilai VRMS cenderung stabil dan konstan terhadap perubahan frekuensi karena memiliki bandwidth yang lebar, yaitu pada 100 MHz, sehingga mampu menangkap sinyal frekuensi tinggi tanpa mengalami keredaman signifikan. Pada multimeter, terjadi hubungan berbanding terbalik, di mana kenaikan frekuensi mengakibatkan penurunan nilai VRMS yang terbaca. Hal ini terlihat jelas pada grafik multimeter yang menunjukkan adanya keredaman sinyal akibat keterbatasan respons frekuensi nilai. Pada akhirnya, nilai VRMS yang terbaca pada multimeter Sanwa CD800A hanya akurat pada rentang frekuensi di bawah 400 Hz. Pada frekuensi tinggi, terjadi error yang besar antara nilai VRMS multimeter dengan nilai VRMS sebenarnya yang ditampilkan oleh osiloskop. Hal ini membuktikan bahwa multimeter ini batas operasionalnya tertentu dan tidak dapat digunakan sebagai acuan tegangan VRMS yang reliable untuk sinyal dengan frekuensi di luar spesifikasi teknisnya. Baik, bisa lihat ini referensi yang saya gunakan, yaitu sistem bernama sistem pengusir tikus menggunakan gelombang ultrasonik berbasis pikometer Atmega 8, dan 2 ada gelombang ultrasonik sebagai alat pengusir tikus menggunakan mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Let me fix that. Oke, kita lanjut. Sudah saya perbaiki. Yang pertama ada sistem pengusir tikus menggunakan gelombang ultrasonik berbasis kontroler Atmega, dan kedua ada perencanaan dan pembuatan alat pembangkit sinyal dengan menggunakan IBM PC sebagai pengambil data. Lalu kita lanjut ke lampiran. Ini ada dokumentasi saat eksperimen. Ini ada Evan di sini dari kelompok lain. Lalu ini ada multimeternya, kita bisa lihat. Yap, ini, dan bisa lihat di sini bandwidth-nya cuma 40 Hz sampai 400 Hz. Lalu kita lanjut ke ini power generatornya yang kita gunakan. Power generator, signal generator. Ini ada semua manualnya, data sheet and all that. Lalu kita ada Rigol. Nah, bisa lihat di sini. Siap. Ini semuanya data sheet and all that. And yeah, that's all. Lalu, Oke, sekian dari penjelasan laprak pada malam kali ini. Mungkin dalam perbaikan saya akan memperbaiki dalam gambar ini. Ya, sekian yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.